Bismillahirrahmanirrahim. Itu kita lagi ya ke kuliah manajemen kita hari ini masuk ke politik di tangan itu kita membuat tugas mendidik perpolitikan di Indonesia. Terima kasih yang sudah mengerjakan tugas dan bagi yang tugasnya masih bermasalah nanti mohon dilengkapi ya. Nah, hari ini kita akan coba masuk ke tema yang baru, yaitu berbicara mengenai sejarah perpolitikan Indonesia. Saya akan coba tampilkan slide ya, sebentar. Tunggu sebentar ya, saya coba berbagi layar terlebih dahulu. Hari ini perkuliahan masih jadi tulang itu berangkat menuju pada kita yang itu ada itu ada beberapa nanti pertanyaan yang akan saya lontarkan di ini ya kemudian pertanyaannya nanti Anda silakan jawab ya. Pertanyaannya berupa pertanyaan analisis. Eh, Nanti jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu silahkan Anda eh, upload di sepadanya masing-masing. Pembelajaran seperti ini sebetulnya diperuntukkan ya untuk agar mahasiswa ini memperhatikan juga video yang saya buat gitu. Jadi bukan hanya mengerjain tugasnya aja tapi diharapkan setiap mahasiswa itu menyimak materi yang diberikan oleh dosen. Kenapa tidak pertanyaannya itu saya langsung tuliskan di Spada, yaitu kemarin kita trial and error ya kemarin saya coba langsung menuliskan pertanyaan-pertanyaan di Spada, alhasil videonya banyak yang tidak melihat. Jadi dari keseluruhan mahasiswa sekitar 60 orang itu kemarin terakhir dilihat tuh hanya sekitar 20 orang yang menyimak video dengan baik gitu ya. Karena kita bisa lihat dari reviewnya di YouTube. Nah, oke, kita akan lanjutkan di materi ini adalah tentang sejarah politik Indonesia. Tapi sebelum itu, sebelum masuk ke sejarah politik Indonesia, mari kita coba flashback ya, untuk kembali apa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi kan kemarin itu pertemuan yang lalu kita membicarakan tentang pengantar sistem politik Indonesia dan pentingnya untuk memahami politik itu tidak hanya sekedar dari sebuah peristiwa atau hanya fungsi-fungsi dari satu lembaga-lembaga tertentu saja, tapi kita harus melihat politik ini sebagai sebuah sistem di mana sistem ini memiliki pola-pola dan mekanisme-mekanisme tertentu.
kita juga bisa melihat bahwa fenomena politik seperti misalkan pemilu, kemudian kebijakan pemerintah, kemudian berbagai konflik-konflik kepentingan atau bahkan keputusan-keputusan hukum itu sebetulnya tidak berdiri sendiri gitu ya, tapi semuanya itu ada keterhubungan, saling keterhubungan dalam satu proses politik yang lebih luas. Nah, di situ kemudian muncul gitu ya pertanyaan bahwa bagaimana sih sebetulnya kita memahami keseluruhan proses politik tersebut secara utuh. Apakah kita hanya melihat aktor politik seperti misalkan presiden saja, DPR saja, atau partai politik saja, atau kita memerlukan satu kerangka berpikir yang lebih komprehensif, uh, ya, yang lebih komprehensif untuk memahami bagaimana politik itu bekerja. Nah, oleh karena itulah di sini kita harus mengenal konsep sistem. Nah, kalau kita lihat di layar Anda semuanya bahwa ada dua pengertian sistem, saya kutip di sini yang satu pendapatnya Awad dan Rusadi Kartaprawira. Jadi menurut Awad, secara umum sistem itu dapat dipahami sebagai sehimpunan komponen atau subsistem yang terorganisasi dan saling berkaitan sesuai dengan suatu rencana untuk mencapai tujuan tertentu. Oke. Dari sini kemudian dari definisi awal ini kita bisa melihat bahwa dalam kehidupan sosial atau politik itu juga terdapat banyak komponen yang saling berhubungan. Misalnya ada masyarakat yang menyampaikan aspirasi, kemudian partai politik yang menyalurkan kepentingan-kepentingan, ada lembaga negara yang membuat keputusan, serta ada juga berbagai kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah. Nah, kesemua unsur itu tidak dapat bekerja secara terpisah gitu ya. Tetapi ini saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya dan membuat satu mekanisme yang simultan, buat satu mekanisme yang terus berulang, yang kemudian oleh karena itu para ilmuwan politik kemudian menggunakan konsep sistem politik untuk menjelaskan bagaimana proses politik itu berlangsung. Nah, kemudian selanjutnya menurut Rusadi Kartaprawira dikatakan bahwa sistem politik itu dapat dipahami sebagai sebuah mekanisme atau cara kerja dari seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik yang saling berhubungan satu sama lain dan menunjukkan suatu proses yang berlangsung secara terus-menerus. Artinya, di sini kita bisa lihat bahwa sistem politik itu tidak hanya berbicara tentang lembaga negara saja, tapi juga mencakup hubungan antara berbagai aktor politik, kemudian proses pengambilan keputusan, serta dinamika kekuasaan yang terjadi baik itu di masyarakat maupun antar lembaga pemerintahan tadi. Dari cara pandang Rusadi Kartaprawira ini, kita tidak lagi melihat politik hanya sebagai peristiwa-peristiwa yang berpisah, tetapi ini merupakan satu proses yang saling berhubungan dan berkelanjutan. Jadi setiap tuntutan yang datang dari masyarakat, kemudian setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan setiap konflik politik itu sebenarnya merupakan bagian dari mekanisme sistem politik itu sendiri. Oleh karena itu, untuk pertemuan hari ini kita akan mulai melihat bagaimana sistem politik itu bekerja, khususnya dalam konteks Indonesia. Termasuk bagaimana nih caranya aktor politik, lembaga negara, dan masyarakat itu saling berinteraksi dalam membentuk proses politik yang kita lihat hari ini. Jadi
secara historis, sistem politik Indonesia ini terdiri dari beberapa fase perubahan gitu ya, dari mulai fase zaman kerajaan Nusantara, kemudian fase kolonialisme, kemudian berubah pada fase kemerdekaan, pra-kemerdekaan dan kemerdekaan, sampai pada akhirnya masuk ke dalam fase menjadi sebuah negara dari mulai masa Orde Lama, kemudian Orde Baru, sampai akhirnya masa reformasi. Nah, nanti kita akan mencoba membahas ini satu persatu. Namun karena pembahasan historis ini terlalu panjang, maka saya akan bagi menjadi dua fase besar, yaitu fase pra-kemerdekaan dan kerajaan Nusantara, dan kemudian masa pasca kemerdekaan yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan reformasi. Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Bentar, saya harus lihat ini apakah sudah terrecord atau belum. Saya khawatir seperti ini. Ya. Karena dia tentang buat. Oke. Nah, di sini ada pengertian dari sistem politik Indonesia. Maka jika kita berbicara tentang sistem politik Indonesia, merujuk pada pengertian sistem tadi, maka kita nggak akan bahas hanya lembaga-lembaga negara yang ada di sana serta fungsinya saja, tapi kita akan bahas lebih jauh dari itu. Ini adalah berbicara tentang keseluruhan aktivitas politik yang terjadi dalam kehidupan bernegara, terutama aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat. Nah, dengan kata lain bahwa sistem politik itu adalah kumpulan atau keseluruhan kegiatan dalam negara kita, negara Indonesia, yang berkaitan dengan kepentingan publik, di mana di dalamnya itu terdapat berbagai proses penting yang menentukan arah kehidupan bangsa. Nah, apa saja proses penting itu? Yang pertama adalah proses penentuan tujuan bersama. Nah, dalam kehidupan bernegara, masyarakat tidak mungkin berjalan tanpa adanya tujuan. Maka oleh karena itu, sistem politik itu punya fungsi untuk menentukan ke arah mana pembangunan bangsa, apa prioritas yang harus dicapai, serta nilai-nilai apa saja yang menjadi dasar kehidupan bersama. Dalam konteks Indonesia, tujuan tersebut misalnya tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, yang pertama itu ya, proses penentuan tujuan bersama. Yang kedua, kemudian ada proses merumuskan dan mewujudkan tujuan yang sudah dirumuskan tadi. Setelah tujuannya itu ditetapkan, kemudian sistem politik bekerja. Tugas mereka adalah bekerja melalui berbagai lembaga yang ada di dalamnya, lembaga dan aktor politik, untuk menerjemahkan tujuan itu ke dalam berbagai program-program nyata. Pemerintah misalkan menyusun kebijakan
Kemudian dibantu oleh DPR dengan melegalisasinya melalui undang-undang dan berbagai lembaga negara itu menjalankan fungsinya masing-masing untuk merealisasikan tujuan tadi yang sudah dirumuskan. Nah, proses kemudian merumuskan tadi itu adalah proses nomor 2. Selanjutnya, tahap selanjutnya adalah yang ketiga adalah proses pengambilan keputusan politik. Nah, dalam prakteknya, dalam berbagai kepentingan, seringkali ini bertemu dan bahkan bertentangan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, sistem politik ini berfungsi sebagai mekanisme untuk menentukan keputusan mana yang akan diambil melalui berbagai prosedur. Bisa itu prosedurnya misalkan musyawarah, kemudian proses perdebatan politik, negosiasi, sampai pada akhirnya ada proses legislasi atau pembuatan keputusan yang diundangkan. Dan kemudian proses lain juga terjadi yang keempat, yaitu proses seleksi dan penyusunan skala prioritas. Kita tahu bahwa negara ini kan memiliki sumber daya yang terbatas. Jadi tidak semua tuntutan itu harus dipenuhi gitu ya. Tidak semua tuntutan masyarakat itu dapat dipenuhi secara bersamaan atau dalam waktu yang sekaligus gitu ya. Maka sistem politik ini kemudian dia berperan untuk menentukan kebijakan mana nih yang harus didahulukan dan mana yang harus ditunda. Nah, disinilah sering terjadi dinamika politik karena berbagai kelompok kepentingan ini berusaha untuk mempengaruhi keputusan tersebut. Nah, dengan memahami keempat proses ini, kita bisa melihat bahwa sistem politik Indonesia itu merupakan satu mekanisme besar yang mengatur bagaimana kepentingan masyarakat itu diolah menjadi sebuah kebijakan oleh negara. Nah, di dalamnya tentu terdapat berbagai aktor yang terlibat, mulai dari pemerintah, kemudian partai politik, kemudian kelompok kepentingan, hingga masyarakat sipil yang semuanya saling berinteraksi dalam proses politik. Karena itu kita mempelajari sistem politik Indonesia itu tidak hanya mempelajari lembaga tadi, tapi juga mempelajari bagaimana proses politik berlangsung dan bagaimana kepentingan-kepentingan dipertemukan dan bagaimana keputusan-keputusan politik itu akhirnya bisa dihasilkan. Seperti itu ya. Nah, untuk memahami sistem politik Indonesia saat ini, maka kita tidak bisa hanya melihat periode modern saja setelah Indonesia merdeka, tapi kita perlu juga melihat akar historis sistem politik di Nusantara ini. Karena pola kekuasaan, kemudian hubungan antara penguasa dengan masyarakat, bahkan political culture atau budaya politik kita hari ini itu banyak dipengaruhi oleh pengalaman sejarah di masa lalu yang sangat panjang. Nah, jika kita menelusuri sejarah tersebut, kita dapat melihat bahwa sebelum Indonesia merdeka, sistem politik di wilayah Nusantara itu mengalami beberapa fase penting. Nah, ini saya rangkum menjadi dua fase besar ya, yang sering dibahas, yaitu yang pertama, yang pertama itu masa kerajaan Hindu-Buddha. Ini terjadi sekitar abad 4 sampai abad ke-15. Ini merupakan fase awal sistem politik di Nusantara. Kita dapat menelusurinya sejak munculnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha sekitar abad 4 Masehi. Salah satu kerajaan tertua yang tercatat dalam sejarah adalah Kerajaan Kutai.
di Kalimantan Timur, jadi sekitar abad 4 Masehi. Nah, ini bisa kita bisa ketahui dari prasasti berupa yupa gitu ya. Dan pada hampir pada hampir periode yang bersamaan juga muncul kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat sekitar abad 5 Masehi. Nah, baru kemudian dalam perkembangan selanjutnya muncul kerajaan-kerajaan besar yang dia memiliki pengaruh yang sangat luas seperti Sriwijaya di Sumatera pada abad 7 hingga abad ke-13 yang dikenal karena memiliki kekuatan atau disebut sebagai kerajaan maritim yang kuat karena Sriwijaya ini menguasai jalur perdagangan di Asia Tenggara yang kemudian setelah itu baru muncul kerajaan-kerajaan di Jawa seperti Singosari pada abad ke-13, kemudian Pajajaran di Jawa Barat itu sekitar abad ke-14, 14 sampai 16 gitu ya. Serta kerajaan Majapahit yang mencapai puncak kejayaannya itu di awal abad ke-14, pada abad ke-14 sampai awal abad ke-15. Nih, dari sistem politik kerajaan Hindu-Buddha ini, kita bisa melihat ada beberapa hal yang bisa kita ambil bahwa dalam sistem politik kerajaan Hindu-Buddha ini, raja itu memiliki posisi tertinggi dalam struktur kekuasaan. Jadi raja itu tidak hanya dipandang sebagai pemimpin politik, tetapi juga sering dianggap sebagai penjelmaan atau wakil dewa di dunia. Nah, suatu konsep yang dikenal sebagai dewa raja. Karena itu kekuasaan raja itu sangat kuat dan memiliki legitimasi yang bersifat religius. Nah, kemudian dalam menjalankan pemerintahannya, raja itu dia tidak bekerja sendiri, tapi dia dibantu oleh pejabat birokrasi kerajaan. Seperti misalkan ada menteri di sana, kemudian ada panglima militer, dan pejabat-pejabat administratif yang bertugas untuk mengatur wilayah kerajaan. Selain itu juga, posisi penting dalam pemerintahan seringkali juga dipegang oleh keluarga kerajaan atau kerabat-kerabat dekat dari raja. Sehingga kalau kita bisa lihat di sini, corak dari politik kerajaan ini bersifat patrimonial atau berbasis hubungan kekerabatan. Nah, sistem politik pada masa ini cenderung bersifat bersifat monarki. Monarkinya monarki absolut, di mana pusat kekuasaan berada pada raja sebagai penguasa yang tertinggi. Kemudian selanjutnya masuk pada era masa kerajaan Islam sekitar abad ke-13 sampai abad ke-17. Nah, di sekitar abad 13 ini terjadi perubahan penting dalam sistem politik di Nusantara seiring dengan berkembangnya agama Islam yang masuk melalui jalur-jalur perdagangan internasional. Jadi para pedagang Timur Tengah ini kemudian masuk gitu ya, baik itu dari Timur Tengah, kemudian India, Asia Selatan, ini dia membawa pengaruh Islam yang kemudian berkembang gitu ya di wilayah-wilayah pesisir. Nah, salah satu kerajaan Islam pertama di Nusantara itu adalah kerajaan Samudra Pasai di Aceh yang muncul sekitar abad 13. Nih, kerajaan ini kan dikenal, kalau Anda belajar sejarah ya dulu waktu SMA mungkin, kerajaan ini kan dikenal sebagai pusat perdagangan sekaligus penyebaran gitu ya, penyebaran Islam di kawasan Asia Tenggara.
Setelah itu baru muncul kesultanan atau kerajaan Islam lainnya gitu ya, kerajaan Kesultanan Aceh pada abad ke-16, kemudian ada Kesultanan Demak di Jawa pada pada abad ke-15, kemudian ada kerajaan besar seperti Kesultanan Mataram di Jawa pada abad ke-16 sampai dengan abad ke-18. Nah, setelah itu juga kemudian berkembang juga kerajaan-kerajaan penting seperti kita ya di Kesultanan Banten, dulu masih bergabung dengan Jawa Barat, serta kerajaan-kerajaan di wilayah timur Indonesia seperti misalkan Ternate, Tidore di Maluku yang terkenal karena kekuatan mereka dalam perdagangan rempah-rempah. Nah, pada kerajaan Islam ini kita bisa lihat sama sistem pemerintahannya itu masih berbentuk monarki. Tapi ada bedanya. Legitimasi kekuasaan raja atau sultan itu tidak lagi hanya berasal dari konsep dewa raja seperti di kerajaan Hindu-Buddha. Jadi kekuasaan politik itu mulai dikaitkan dengan otoritas keagamaan dan kepemimpinan dalam masyarakat Muslim. Di salah satu ciri sistem politik pada masa ini adalah adanya keterikatan yang sangat kuat dengan jaringan perdagangan internasional, terutama perdagangan rempah-rempah seperti cengkeh dan pala gitu ya, yang sangat diminati oleh pasar Eropa. Namun, gitu ya, sistem politik dan ekonomi kerajaan-kerajaan ini mulai mengalami perubahan besar ketika bangsa Eropa itu kemudian datang ke Nusantara pada awal abad ke-16, terutama setelah berdirinya VOC. VOC itu kepanjangannya adalah Serenity Oats Indies Company. Jadi VOC itu masuk ke wilayah Nusantara sekitar pada abad ke-16 tahun 1602, yang kemudian VOC ini secara bertahap mengambil alih kontrol perdagangan rempah-rempah dan dia memonopoli gitu ya jalur perdagangan tersebut. Nah, akibat adanya monopoli perdagangan ini, kemudian banyak kerajaan yang sebelumnya kuat secara ekonomi mengalami kemunduran kekuatan politik dan ekonomi karena sumber kekayaan utama mereka yaitu perdagangan rempah-rempah kemudian dikuasai oleh kekuatan kolonial. Dari sini kita bisa lihat bahwa sebelum masa kolonial kemerdekaan, wilayah Nusantara itu sebetulnya sudah memiliki berbagai bentuk sistem politik yang berkembang pada masa kerajaan-kerajaan. Namun sistem politik yang berlaku pada umumnya pada saat itu masih bersifat monarki dan dipengaruhi oleh di mana monarki ini dia kekuasaannya terpusat pada raja atau sultan dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat religiusitas atau agama, kemudian perdagangan, hubungan kekerabatan dan hubungan kekerabatan dalam elit kekuasaan. Di sejarah panjang ini menjadi salah satu fondasi budaya politik Indonesia yang kemudian mengalami perubahan ketika masuk masa kolonial, masa pergerakan nasional sampai akhirnya Indonesia merdeka pada tahun 1945. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam masa kedua, yaitu masa kolonial atau zaman kolonialisasi. Jadi setelah kita tadi melihat bagaimana sistem politik
berkembang pada masa kerajaan Hindu-Buddha dan kerajaan Islam. Nah, sekarang kita masuk fase sejarah yang sangat menentukan bagi perjalanan politik di Indonesia, yaitu masa kolonialisasi. Jika pada masa kerajaan tadi kekuasaan itu berada di tangan raja atau sultan, maka pada masa kolonialisasi ini kekuasaan politik di Nusantara ini mulai dikelola atau mulai dikuasai oleh kekuasaan asing gitu ya, atau kita bisa sebut dikuasai oleh kekuatan asing. Nah, periode ini berlangsung cukup panjang ya, dan melibatkan berbagai negara, baik itu dari mulai negara Eropa sampai ke Jepang. Nah, kita bisa melihat ini sebagai pergeseran besar dalam sistem politik Nusantara dari sistem kerajaan lokal menuju sistem kekuasaan kolonial gitu, yang dikuasai oleh negara asing. Nah, kalau kita lihat secara historis, kolonialisasi di wilayah Nusantara ini dimulai sekitar abad ke-16 ketika bangsa Eropa datang, tujuan utamanya cari rempah-rempah yang pada saat itu memang harganya sangat tinggi di pasar Eropa. Yang kalau kita lihat ya, bangsa Eropa yang pertama datang ke Indonesia itu adalah bangsa Portugis. Dia berhasil menaklukkan Malaka itu pada tahun 1511. Nah, dari sini mereka mulai membangun jaringan perdagangan di wilayah Nusantara, terutama daerah penghasil rempah-rempah seperti di Maluku. Nah, tidak lama dari itu kemudian uh, ada bangsa Spanyol yang juga datang dan berusaha menguasai wilayah perdagangan di wilayah timur Indonesia, terutama di sekitar Tidore dan Filipina. Nah, namun kekuatan kolonial yang paling lama dan paling besar pengaruhnya di Indonesia itu adalah Belanda. Nah, ini Belanda datang melalui perusahaan dagangnya yang dikenal dengan VOC. VOC ini berdiri sekitar tahun 1602. Kemudian Belanda secara bertahap mulai menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Nah, VOC ini ya hanya berdagang aja, tapi juga dia memiliki kekuasaan hampir mirip seperti negara. Kenapa? Karena VOC ini dia membuat perjanjian perjanjian politik, kemudian memungut pajak gitu ya pada warga, dan mereka juga membentuk sistem militerisme sendiri atau membentuk tentara sendiri. Jadi setelah kemudian VOC itu bangkrut di abad ke-18, kemudian kekuasaan kolonial itu diambil langsung oleh pemerintah Belanda dan lahirlah sistem pemerintahan Hindia Belanda. Awalnya dari VOC kemudian jadi sistem pemerintahan Hindia Belanda. Nah, kalau kita lihat secara historis, dalam menjalankan kekuasaannya, pemerintah kolonial Belanda ini menggunakan berbagai strategi untuk mempertahankan dominasi mereka di wilayah Nusantara. Salah satu strategi yang terkenal Anda pasti tahu dengan politik pecah belah atau divide and impera, yaitu sistem yang strategi ya, bukan sistem, strategi untuk memecah belah kekuatan lokal agar tidak bersatu melawan kekuasaan kolonial. Nah, dengan cara inilah kemudian Belanda saling memanfaatkan konflik antara kerajaan, kemudian antar kelompok elit, bahkan antar masyarakat di Nusantara. Nah, selain itu juga
Pada awal abad ke-20 juga Belanda memperkenalkan kebijakan yang dikenal dengan politik etis gitu ya pada tahun 1901. Kebijakan ini muncul setelah muncul kritik di Belanda bahwa pemerintah kolonial itu telah terlalu lama gitu ya mengeksploitasi kekayaan Hindia Belanda. Politik etis ini kemudian memiliki 3 program utama yang dikenal dengan irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Nah, walaupun kebijakan ini terlihat seperti bentuk perhatian para penjajah terhadap kesejahteraan masyarakat pribumi, tapi dalam prakteknya justru kebijakan tersebut itu memiliki tujuan politik. Nah, tujuan politiknya itu sebetulnya adalah untuk menciptakan elit-elit terdidik yang bisa bantu administrasi eh, para penjajah atau kolonial. Nah, tapi kemudian secara tidak langsung kebijakan eh, pendidikan ini justru juga melahirkan generasi terdidik yang kemudian nantinya akan memimpin gerakan nasionalisme Indonesia. Nah, fase selanjutnya kemudian situasi politik ini berubah secara drastis ketika Jepang datang dan mengalahkan Belanda di tahun 1942 dalam Perang Dunia Kedua, di mana Jepang mengambil alih kekuasaan Belanda di Indonesia sampai dengan tahun 1945. Nah, beda dengan Belanda, eh, Jepang ini melakukan atau menggunakan strategi politik yang intens melalui propaganda dan mobilisasi massa. Jadi Jepang mencoba meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa mereka itu adalah saudara tua mereka, gitu ya, yang punya misi membebaskan Asia dari penjajahan kolonialisme Barat. Nah, untuk menyebarkan propaganda tersebut, Jepang membentuk berbagai organisasi massa, salah satunya adalah dengan propaganda gerakan 3A yang yang sangat terkenal, yaitu Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Selain itu juga Jepang juga membentuk organisasi putra atau pusat tenaga rakyat yang melibatkan tokoh-tokoh nasional Indonesia seperti Soekarno dan Hatta untuk menggerakkan dukungan rakyat. Ketika organisasi ini kemudian dianggap kurang efektif, nah Jepang juga kemudian membentuk organisasi lain yang disebut dengan Jawa Hokokai. Nah, ini sifatnya mobilisasi langsung masyarakat untuk mendukung kepentingan perang Jepang. Nah, walaupun pada dasarnya Jepang eh, tetap merupakan kekuatan kolonial, nah, masa pendudukan Jepang ini justru mencoba membuka ruang bagi berkembangnya kesadaran politik dan organisasi internasional. Bahkan banyak tokoh Indonesia yang mulai memperoleh pengalaman dalam organisasi, kemudian mobilisasi massa, serta administrasi pemerintahan pada masa itu. Nah, semua pengalaman politik tersebut ini kemudian menjadi modal penting bagi bangsa Indonesia ketika memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945. Jadi, jika kita melihat kolonialisasi ini secara keseluruhan, kita dapat memahami bahwa sistem politik di Indonesia ini mengalami perubahan besar. Kekuasaan itu tidak lagi berada pada kerajaan yang bersifat lokal, tetapi berada di tangan kekuatan kolonial. Namun di sisi lain, masa kolonial juga secara tidak langsung
melahirkan kesadaran nasional dan pengalaman politik yang kemudian mendorong lahirnya Indonesia menjadi negara yang modern. Nah, pertanyaan pertama untuk hal ini, untuk kalian jawab ya di dalam tugas hari ini adalah, jika tujuan utama kekuatan kolonial seperti Belanda dan Jepang adalah menguasai sumber daya dan mempertahankan kekuasaan mereka di Nusantara, mengapa justru pada masa kolonial inilah muncul kesadaran nasional dan gerakan kemerdekaan di Indonesia? Ya, Anda kalau kurang memahami pertanyaan tadi, silakan diulangi lagi pertanyaannya dan silakan dijawab di Word, diketik, dan sertakan analisis Anda untuk menjawab pertanyaan ini. Sertakan analisis kritis Anda. Oke, kita lanjutkan ke fase selanjutnya, yaitu fase masa proklamasi. Jadi kita sekarang memasuki salah satu momen yang paling penting dalam sejarah sistem politik Indonesia, yaitu masa proklamasi kemerdekaan. Kalau di masa sebelumnya kekuasaan politik Nusantara itu berada di tangan kerajaan atau penjajah, maka pada 17 Agustus 1945 itu terjadi sebuah peristiwa yang mengubah arah sejarah bangsa Indonesia, yaitu proklamasi. Nah, proklamasi ini bukan hanya sekedar pernyataan bahwa Indonesia itu terbebas dari kolonialisme atau penjajahan. Lebih dari itu, kemudian proklamasi bisa kita pakai sebagai sebuah momentum titik awal lahirnya sistem politik dan pemerintahan Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka. Jadi untuk pertama kalinya bangsa Indonesia ini memiliki gitu ya, kesempatan untuk menentukan sendiri bagaimana sebetulnya negara ini harus diatur, siapa yang memimpin, dan nilai-nilai apa yang menjadi dasar kehidupan bernegara. Namun, sebuah negara itu eh, tidak bisa berdiri hanya dengan pernyataan kemerdekaan. Negara perlu gitu ya, ada landasan yang jelas untuk menjalankan pemerintahan, yaitu kita perlu adanya satu konstitusi dan ideologi negara. Mengapa perlu konstitusi? Nah, konstitusi kan fungsinya adalah sebagai aturan dasar yang mengatur keseluruhan sistem kekuasaan negara. Nah, sementara ideologi itu menjadi nilai dan arah yang memimpin kehidupan berbangsa. Oleh karena itu, sehari setelah proklamasi dikumandangkan, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 45, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia kemudian mengadakan sidang yang penting bagi fondasi sistem politik Indonesia. Dalam sidang itu kemudian diambil beberapa keputusan yang sangat menentukan. Yang pertama yaitu menetapkan Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi negara Indonesia. Kemudian kedua, memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Dan dengan adanya keputusan ini menandai gitu ya, terbentuknya struktur pemerintahan pertama dalam negara Indonesia baru yang merdeka. Nah, berdasarkan konstitusi tadi, pada awalnya Indonesia itu sebetulnya menganut sistem pemerintahan yang sifatnya presidensial, di mana presiden memiliki peran sebagai kepala negara sekaligus dia sebagai kepala pemerintahan. Di mana dalam sistem ini, presiden ini memiliki kewenangan yang cukup besar untuk menjalankan pemerintahan. Karena pada saat itu lembaga-lembaga negara lainnya itu masih dalam pembentukan. Tapi dalam prakteknya,
dinamika politik yang berkembang setelah kemerdekaan ini membuat sistem politik Indonesia mengalami perubahan yang cukup cepat gitu ya. Salah satu peristiwa yang penting itu adalah keluarnya maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945. Jadi menurut maklumat ini, pemerintah itu mendorong pembentukan partai-partai politik sebagai sarana masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan kemudian berpartisipasi dalam kehidupan politik. Tujuannya adalah menciptakan kehidupan demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Akibatnya, pada waktu yang singkat muncul tuh berbagai partai politik di Indonesia seperti misalkan PNI, Masyumi, kemudian ada Partai Sosialis, dan partai-partai lainnya yang nggak bisa saya sebutin satu. Nah, dengan munculnya partai politik ini, kemudian sistem politik Indonesia itu berkembang menuju sistem yang bersifat multipartai atau partai banyak. Nah, seiring dengan perkembangan tersebut, praktik pemerintahan juga bergerak menuju sistem parlementer yang awalnya tadi presidensial bergeser menjadi parlementer, di mana kabinet itu dipimpin oleh seorang perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Artinya, walaupun secara konstitusional Indonesia itu menganut sistem presidensial, pada prakteknya atau praktek politiknya pada periode awal kemerdekaan itu justru berkembang sistem parlementer. Nah, periode ini berlangsung dari 18 Agustus sampai dengan 27 Desember 1945, yaitu masa yang sering kita sebut sebagai masa revolusi atau masa mempertahankan kemerdekaan. Nah, pada periode ini Indonesia tidak hanya membangun sebuah sistem politik yang baru, tapi juga harus mengalami tantangan besar dari Belanda yang dia punya misi menguasai kembali atau berusaha kembali menjajah Indonesia. Karena itu, sistem politik pada masa ini dalam situasi yang sangat dinamis, yaitu dinamisnya di satu sisi gitu ya, bangsa Indonesia ini berusaha bangun institusi politik dan pemerintahan yang sifatnya demokratis, tapi di sisi lain juga harus menghadapi perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui jalur-jalur diplomasi dan bahkan jalur-jalur yang sifatnya pertempuran. Nah, dari sini kemudian kita bisa lihat bahwa proklamasi itu bukan hanya awal kemerdekaan yang sifatnya simbolik saja, tapi juga merupakan awal pembentukan sistem politik Indonesia modern yang tandanya tadi ditandai dengan adanya dibentuknya konstitusi atau lahirnya konstitusi, kemudian adanya pembentukan pemerintahan nasional, dan munculnya partai-partai politik serta berkembangnya praktek demokrasi dalam kondisi perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Nah, setelah melalui masa proklamasi dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan, Indonesia masih menghadapi tekanan besar dari Belanda yang berusaha kembali menguasai wilayah Indonesia di sekitar Nusantara. Ya. Belanda tidak langsung mengakui kemerdekaan Indonesia, sehingga selama beberapa tahun setelah 1945 ini terjadi berbagai konflik militer dan diplomasi antara Indonesia dengan Belanda. Nah, dalam situasi ini kemudian Indonesia dan Belanda itu melakukan satu perundingan besar untuk mencari jalan keluar
dari konflik tersebut ya. Indonesia pada masa itu antara lain melakukan kegiatan perjanjian Linggarjati pada tahun 1946, ada perjanjian Renville pada tahun 1948, dan akhirnya ada KMB atau Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Nah, melalui konferensi Meja Bundar yang berlangsung di Den Haag ini, di Belanda ya, akhirnya disetujui untuk mengaku kedaulatan Indonesia. Namun pengakuan tersebut oleh Belanda gitu ya, bukan tanpa syarat. Nah, Indonesia itu disyaratkan atau dihimbau untuk merubah eh, bentuk negara dari awalnya negara kesatuan menjadi harus membentuk Republik Indonesia Serikat. Jadi sampai pada akhirnya akibat dari konferensi Meja Bundar ini pada tanggal 27 Desember 1949, Indonesia secara resmi berubah menjadi dari negara kesatuan menjadi negara serikat atau negara federal yang terdiri dari berbagai negara-negara bagian. Nah, negara bagian tersebut antara lain adalah negara bagian Republik Indonesia, kemudian ada negara Indonesia Timur, ada negara Sumatera Timur, negara Pasundan, dan beberapa wilayah negara lainnya yang dibentuk oleh Belanda. Nah, dalam sistem Republik Indonesia Serikat ini, struktur politik Indonesia ini tentu saja mengalami perubahan. Jadi sistem pemerintahan yang diterapkan itu yang tadinya presidensial berubah menjadi parlementer, di mana parlementer ini kekuasaan pemerintahannya dijalankan oleh kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri dan dia bertanggung jawab secara langsung kepada parlemen. Nah, selain itu sebagai negara yang federal, RIS juga memiliki lembaga-lembaga yang mewakili kepentingan negara-negara bagian. Disebutnya pada saat itu Senat. Ya. Dalam sistem federal ini, setiap negara bagian itu mengirimkan 2 wakilnya ke dalam Senat, sehingga Senat ini berfungsi sebagai forum yang mewakili kepentingan daerah dan struktur negara federal tersebut. Nah, namun kalau kita lihat dari sejarah, kondisi negara federal di Indonesia ini tidak berlangsung lama. Banyak tokoh politik masyarakat Indonesia pada saat itu yang menilai bahwa pembentukan negara federal ini adalah hanya strategi politik aja yang dibikin oleh Belanda untuk memecah belah kekuatan Indonesia. Oleh karena itu, muncullah satu dorongan kuat dari berbagai daerah untuk kembali membentuk negara kesatuan. Nah, barulah kemudian pada tanggal 17 Agustus 1950 itu kita kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia dengan adanya dekret presiden ya tanggal 5 Juli 1959. Oke, ya, sebelum 59 ya, maaf, 59 nanti kita bahas. Nah, ini kita bahas periode 1950 dulu sampai 1959. Nah, Indonesia kemudian setelah adanya RIS itu kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, dan Indonesia kemudian menggunakan satu konstitusi baru yang disebut dengan Undang-Undang Sementara 1950 ya sebagai konstitusinya. Nah, ini bawa perubahan yang penting dalam sistem pemerintahan karena jika sebelumnya menggunakan sistem presidensial, maka pada periode ini Indonesia secara resmi menggunakan sistem pemerintahan yang sifatnya parlementer.
Nah, dalam sistem ini, presiden ini hanya berfungsi sebagai kepala negara saja, sementara kekuasaan pemerintahan itu menggunakan sistem pemerintahan yang dijalankan oleh Perdana Menteri beserta para kabinetnya, dan dia bertanggung jawab pada parlemen. Secara teori, sistem parlemen ini diharapkan itu dapat menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis dan responsif gitu, terhadap parlemen. Namun pada kenyataannya, pada prakteknya, sistem ini juga mengalami tantangan yang besar, terutama adanya fragmentasi partai politik yang sangat tinggi. Nah, sebagai gambaran, Anda bisa bayangkan bahwa pada periode ini Indonesia itu memiliki lebih dari 20 partai politik yang aktif dalam parlemen. Ada beberapa kabinet gitu ya di situ. Nah, sehingga pembentukan koalisi pemerintahan itu agak sulit karena menyatukan 20 parpol ini agak susah juga. Sebabnya kabinet ini sebelum jatuh, kabinet ini suka jatuh sebelum mampu menjalankan program-programnya secara optimal. Bahkan kalau kita lihat dari kurun waktu 1950 sampai 1959, Indonesia itu kan mengalami setidaknya ada 7 kali pergantian kabinet, yaitu hmm, tidak saya ingat ya, kalau tidak saya salah ingat, ada kabinet Nasir, kemudian Sukiman, Wiloko, kemudian Ali Sastroamidjojo satu, karena sempat berubah ke kabinet Burhanuddin Harahap, baru dilanjutkan oleh Ali Sastroamidjojo II, dan yang ketujuh itu kabinet Juanda. Jadi rata-rata usia kabinet itu sebetulnya hanya sekitar 1 sampai 2 tahun. Bahkan beberapa kabinet ini hanya bertahan kurang dari 1 tahun. Nah, hal ini menunjukkan bahwa stabilitas pemerintahan pada masa demokrasi parlementer itu sangat rapuh gitu ya, dan mudah berubah-ubah. Nah, kemudian di tengah ketidakstabilan politik di pusat ini, juga Indonesia ini mengalami beberapa masalah seperti pemberontakan dan gerakan separatis yang terjadi di daerah. Misalkan ada APRA. APRA itu Angkatan Perang Ratu Adil. Itu tahun 1950 yang dipimpin oleh Raymond Westerling di Jawa Barat. Kemudian ada pemberontakan Andi Aziz tahun 50 di Sulawesi Selatan. Kemudian ada Republik Maluku Selatan atau RMS tahun 50 yang dia memproklamasikan negara sendiri di Maluku. Ada lagi DITI, Gerakan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia, yang dipimpin oleh Kartosuwiryo dan berlangsung cukup lama ya di beberapa daerah. Ada juga gerakan Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan. Ini juga menunjukkan bahwa pada masa awal kemerdekaan Indonesia itu integrasi nasional itu masih sangat rapuh, dan pemerintah pusat juga harus menghadapi berbagai tantangan untuk menjaga keutuhan negara. Nah, di tengah kondisi tersebut, Indonesia tetap berusaha gitu ya mempertahankan demokrasi dengan menyelenggarakan pemilu pada tahun 1955. Pemilu ini dianggap sebagai salah satu pemilu yang paling demokratis dalam sejarah pemilu Indonesia, karena diikuti lebih dari 100 peserta pemilu, termasuk partai politik, organisasi massa, dan calon-calon yang sifatnya independen. Kalau lihat dari tingkat partisipasi masyarakat juga cukup tinggi, jadi sekitar 91% pemilih yang terdaftar itu menunjukkan antusiasmenya pada pemilu pada tahun itu. Jadi hasil dari pemilu tahun 55 itu menunjukkan
Ada 4 partai yang mendominasi politik nasional pada saat itu. Yang pertama adalah PNI atau Partai Nasionalis Indonesia, ada Masyumi, ada Nahdlatul Ulama, dan PKI atau Partai Komunis Indonesia. Namun, ini tidak ada satupun partai yang memperoleh mayoritas mutlak, sehingga koalisi politik tetap gitu ya diperlukan dan stabilitas pemerintah masih sulit untuk dicapai. Nah, ketidakstabilan politik ini akhirnya mendorong Presiden Soekarno itu mengambil langkah yang sangat penting dan bahkan kontroversial pada saat itu. Pada 5 Juli 1959, Soekarno mengeluarkan dekret presiden. Ada yang tahu isi dekret presiden ini? Jadi beliau mengeluarkan dekret, ada 3 putusan utamanya. Yang pertama adalah membubarkan konstituante yang gagal menyusun konstitusi baru. Jadi dulu itu mau bikin satu konstitusi karena dianggap Undang-Undang Dasar 45 itu dibuat secara tergesa-gesa, jadi mau bikin Undang-Undang Dasar 1950 tapi nggak jadi-jadi gitu ya. Maka Soekarno berinisiatif untuk bubarin Dewan Konstituante. Yang kedua yaitu menetapkan Undang-Undang Dasar 45 itu kembali berlaku di Indonesia. Jadi kembali diberlakukan setelah UUD 50 tidak jadi-jadi. Selanjutnya yaitu membentuk MPRS dan DPAS. Nah, kalau kita lihat dekret ini menandai berakhirnya sistem demokrasi parlementer dan menjadi fase baru sistem politik Indonesia yang dikenal dengan demokrasi terpimpin. Jadi ketidakstabilan politik yang terjadi selama hampir 1 dekade itu pada masa demokrasi parlementer akhirnya mencapai titik kritis gitu ya. Pada tahun 1950-an kabinet silih berganti, kemudian konflik politik antar partai semakin tajam, dan lembaga konstituante yang bikin konstitusi baru itu nggak beres-beres gitu ya. Akhirnya uh, dekret presiden ini muncul. Nah, kemudian pertanyaannya apa sih sebetulnya demokrasi terpimpin itu? Jadi Soekarno berpendapat bahwa demokrasi liberal yang diberlakukan sebelumnya itu tidak sesuai gitu ya dengan kepribadian bangsa Indonesia. Ia menilai demokrasi barat itu terlalu menekankan konflik politik dan persaingan antar partai. Oleh karena itu, Soekarno itu memperkenalkan gagasan bahwa demokrasi Indonesia itu harus dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, bahwa seorang pemimpin yang mampu menyatukan berbagai kekuatan politik. Sehingga secara praksis, sistem ini menyebabkan kekuasaan politik semakin menguat pada presiden. Presiden tidak hanya menjadi kepala negara saja, tetapi juga ia menjadi figur utama dalam proses pengambilan keputusan politik nasional. Ada beberapa fakta penting pada periode ini yang menunjukkan perubahan tersebut ya, di mana presiden memiliki legitimasi yang sangat tinggi atau presiden memiliki otoritas yang sangat tinggi. Misal pada tahun 60 itu Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu 1955 karena menolak rancangan anggaran pemerintah. Sebagai gantinya kemudian dibentuklah yang namanya DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Anggotanya diangkat oleh presiden secara langsung. Nah, ini kita bisa lihat bahwa pemerintah bahwa pemerintah semakin tidak bisa dikontrol karena parlemennya tadi ditunjuk langsung oleh presiden. Selain itu, Presiden Soekarno juga
memperkenalkan satu konsep politik yang terkenal, yaitu Nasakom, yang merupakan singkatan dari nasionalisme, agama, dan komunis. Ini maksudnya itu adalah menyatukan tiga kekuatan politik besar yang ada di Indonesia pada saat itu, yaitu kelompok nasionalis, kelompok Islam, dan kelompok komunis. Dan akibat dari adanya kebijakan ini, PKI ini mengalami perkembangan yang sangat signifikan pada awal tahun 60-an, bahkan menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah Uni Soviet dan China atau Tiongkok. Anggotanya dulu sekitar mencapai lebih sekitar 3 juta orangan, dan serta dia punya organisasi massa yang jauh lebih besar dari itu. Namun kalau kita lihat dari sisi lain, konsentrasi kekuasaan yang semakin besar pada presiden tadi ini juga menimbulkan kritik gitu ya dari berbagai kalangan. Banyak pengamat menilai bahwa demokrasi pemimpin justru mengurangi praktik demokrasi karena lembaga-lembaga politik itu tidak lagi berfungsi secara independen. Jadi situasi politik itu semakin tegang sampai puncaknya pada tahun 1965, tepatnya di tanggal 30 September gitu ya, ada satu kejadian yang namanya G30 SPKI yang menewaskan beberapa jenderal TNI dan memicu konflik politik nasional yang sangat besar. Ya, kemudian peristiwa inilah yang menjadi titik awal runtuhnya kekuasaan Soekarno dan berakhirnya era demokrasi terpimpin. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan yang nomor 2. Nah, menurut kalian, apakah demokrasi terpimpin merupakan solusi atas kegagalan demokrasi parlementer atau justru awal munculnya kekuasaan yang terlalu terpusat pada satu pemimpin saja? Silakan dijawab pertanyaannya dan kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Kalau tidak jelas, silakan diulang kembali videonya dan silakan tuliskan di padanya masing-masing jawabannya. Oke. Oke, nah ini berarti untuk slide selanjutnya sudah masuk ke dalam fase orde lama, di mana fase ini saya akan bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi tadi ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan di sela-sela presentasi. Nah, silahkan di playback videonya, dicari pertanyaan-pertanyaan yang saya maksud, dan silahkan menjawab sesuai dengan kemampuan analisis masing-masing di padanya masing-masing. Terima kasih, saya cukupkan sampai di sini pertemuan kita, dan sampai jumpa di pertemuan tatap muka selanjutnya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi setelah Idul Fitri. Saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, dan salam kepada seluruh anggota keluarga yang ada di rumah. Terima kasih, sampai jumpa di minggu selanjutnya.